Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast mata kuliah Competitive Market Analysis dan Value Proposition Development. Untuk podcast kali ini kita akan membahas atau menyampaikan materi untuk pertemuan yang ke-8, yaitu kerangka adopsi proposisi nilai. Jadi kita mengawali dulu dengan apa sih itu proposisi nilai. Jadi proposisi nilai adalah jumlah total dari penawaran dan pengalaman yang disampaikan kepada pelanggan selama interaksi mereka dengan organisasi, produk, atau merek. Jika dibuat dengan baik, itu dapat mempertajam cara kerja organisasi dengan memfokuskan kegiatan untuk melayani pelanggan secara menguntungkan. Proposisi nilai adalah janji nilai yang akan disampaikan kepada customer dari pihak pembisnis atau pemasar. Ya, jadi apa itu proposisi jual yang unik atau proposisi penjualan yang unik? Menunjukkan ke konsumen serangkaian manfaat dan solusi dari produk untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan membedakannya dari produk pesaing. Jika perusahaan menjual produk lebih baik dari pesaing, mereka akan membelinya, mereka akan tertarik. Konsumen akan jauh lebih memilih produk yang telah ditawarkan dibandingkan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Apa itu value proposition dalam bisnis? Value proposition atau nilai manfaat produk atau layanan merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen itu harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa yang kita tawarkan gitu. Ya. Kemudian siapa proposisi nilai yang baik? Proposisi nilai ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Salah satu contoh proposisi nilai yang baik adalah manfaat yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari pelanggan. Jadi value proposition adalah alasan mengapa pelanggan memilih kita dibandingkan yang lain atau kompetitor. Salah satu value proposition yang baik adalah manfaat yang dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul pada pelanggan. Setiap value proposition dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Jadi singkatnya, proposisi nilai adalah pernyataan yang jelas yang menjelaskan bagaimana produk kita memecahkan masalah pelanggan, meningkatkan situasi mereka, memberikan manfaat yang lebih spesifik atau lebih terukur, kemudian memberitahu pelanggan yang ideal mengapa mereka harus membeli dari produk kita dan bukan dari produk pesaing. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang tepat dalam menjualkan proposisi nilai produk kita. Proposisi nilai harus dalam bahasa pelanggan, artinya harus akrab nih dengan percakapan yang sudah biasa dilakukan oleh pelanggan yang terjadi di benak pelanggan. Untuk melakukan hal itu, perlu mengetahui bahasa yang digunakan pelanggan untuk menggambarkan penawaran dan bagaimana mereka memperoleh manfaat dari itu. Nah, proposisi nilai ini juga terdiri dari proposisi nilai yang biasanya berupa blok teks. Ini lebih pada contoh ya, judul, subjudul, dan satu paragraf teks, atau dengan juga visual berupa foto, video, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan khusus tentang apa yang harus kita tawarkan atau lakukan untuk siapa dan mengapa itu berguna gitu. Kemudian poin kuncinya buat daftar manfaat atau fitur utama yang ada pada produk yang akan kita tawarkan. Nah, selanjutnya apa sih yang membuat proposisi nilai itu akan dikatakan baik? Yang pertama ringkas gitu. Idealnya proposisi nilai itu cukup singkat dan ringkas bagi pelanggan Anda untuk mengingat. Akan lebih mudah diingat, jadi lebih ringkas, singkat, dan jelas gitu. Kemudian dapat dicerna dengan baik. Gagasan utama dari proposisi nilai harus segera jelas bagi pembaca. Kemudian definitif. Proposisi nilai harus secara definitif menyebutkan nilai unik yang ditawarkan perusahaan kita kepada pelanggan gitu.
Kemudian penjelasan. Proposisi nilai yang sangat baik harus memberikan penjelasan yang jelas mengapa perusahaan kita itu lebih baik gitu dari perusahaan pelanggan gitu. Kemudian dapat diakses dengan mudah. Pelanggan dan pemangku kepentingan internal harus memiliki akses yang mudah ke proposisi nilai. Biasanya melalui situs web perusahaan. Jadi konsumen itu dipermudah untuk dapat mengakses nilai dari produk perusahaan gitu. Kemudian dapat diukur. Beberapa proposisi nilai menawarkan statistik yang dapat diukur untuk menunjukkan dengan lebih baik seberapa jauh lebih baik produk mereka dibandingkan dengan produk pesaing gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat value proposition? Yang pertama, tetapkan nilai perusahaan kita. Kita ingin membuat nilai yang seperti apa untuk produk kita gitu. Kemudian perluas nilainya, kembangkan nilai-nilai yang telah kita ciptakan. Kemudian tentukan kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya kita tentukan nih kebutuhan pelanggan dan kita cocokkan dengan nilai yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya hubungkan nilai kita dengan kebutuhan pelanggan itu tadi. Nah, selanjutnya hitung nilai yang akan diperoleh oleh pelanggan. Kemudian carilah umpan balik atau respon dari pelanggan itu seperti apa ketika mereka sudah menerima nilai yang kita sampaikan. Kemudian publikasikan pernyataan kita gitu. Nah, selanjutnya ada 10 cara untuk menemukan value proposition yang unik gitu. Ada langkah-langkah nih untuk value proposition kita terlihat lebih menarik lagi. Tinjau produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan gitu. Kemudian fokus pada target pasar utama perusahaan. Fokus pada segmen yang telah kita tuju. Kemudian lihat value proposition pesaing kita. Kemudian kita bandingkan dengan value proposition yang akan kita ciptakan. Bandingkan juga penawaran perusahaan kita dengan penawaran pesaing. Kemudian baca tentang pernyataan misi dan nilai inti perusahaan internal kita. Nah, selanjutnya teliti kampanye pemasaran sebelumnya yang berhasil dengan baik untuk perusahaan kita gitu. Jadi sebelumnya apakah sudah berhasil atau justru belum, kita bandingkan dengan yang sekarang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya pikirkan juga tentang solusi yang akan ditawarkan kepada konsumen gitu. Permasalahan konsumen yang sudah kita ketahui, kita tawarkan juga solusi yang dapat mereka peroleh gitu. Sehingga dapat menjawab apa yang dikeluhkan oleh konsumen. Selanjutnya gunakan stereotip industri untuk menginspirasi konsumen. Kemudian baca ulasan pelanggan untuk menginspirasi. Jadi respon mereka seperti apa, itu bisa dijadikan inspirasi pada perusahaan kita ke depannya. Ya, selanjutnya buat konsep beberapa proposisi dan dapatkan umpan balik atau respon dari pelanggan. Nah, itu dia materi kita untuk pertemuan yang ke-8 setelah UTS. Untuk materi-materi selanjutnya nanti untuk podcast di selanjutnya gitu, di video podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.